Oke, ketemu lagi Sobat Rupiah dengan saya Christian dalam podcast BI Sulawesi Utara. Di mana ada berada, di situ BI ada. Mari bersama membangun Sulawesi Utara. Oke, hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Bank Indonesia, Novena. Hai Kak Tian. Hai Thank you for Vena. inviting me. Apa kabar nih? Baik Kak, sehat. Baik, Puji Tuhan sehat. kemarin PCR hasil negatif. Negatif. Oke, mantap. Walaupun batuk-batuk, Mar tetap negatif ya. Memang luar biasa. Jangan memang tuh. bilang Kak. Imun all. Perkenalan dulu yang ini. Vena ini siapa? Vena ini pegawai BI Sulut. Tapi mungkin Sobat Rupiah ingin lebih mengenal Novena itu lebih dalam, lebih tahu siapa sih ini Novena. Boleh mungkin Ibu, apa ini? Ibu, Ses, atau Sis? Mrs. Hai, saya Novena Sumampo, 27 tahun, bekerja di Bank Indonesia Sulawesi Utara. Oke. Masuk BI tahun berapa dong, Ven? Tahun 2017, angkatan 2017. PCS 2017. Oh, PCS 2017, mantap. Nah, kita dengar-dengar Vena ini duta genre kata. Nah. Tahu dari mana Kak? Iya, tahu kan. Orang kan menggali informasi. Stalker, siap. Bagaimana pengalaman waktu Vena jadi duta genre itu bagaimana kira-kira kurang lebih? Itu tahun 2014 sampai tahun 2015. Oke. Waktu masih mahasiswa, masih orang Manado bilang masih nona-nona. Masih nona, waktu Rica belum pidis. Oke. Ikut pemilihan duta mahasiswa genre itu. Karena itu diperuntukkan untuk mahasiswa pada zaman saya itu Kak. Itu platform yang di-provide oleh BKKBN. Nggak apa-apa cuma merek ini. Jadi itu program yang dicanangkan oleh BKKBN dalam rangka persiapan dan perencanaan berkehidupan bagi generasi muda. Oke. Jadi concernnya itu dia dari pendidikan yang terencana, berkarir dalam kehidupan secara terencana, sampai dengan menikah dengan penuh perencanaan. Jadi itu direncanakan dari generasi muda, sekaligus menjawab tantangan-tantangan dan juga permasalahan remaja yang terjadi di Sulawesi Utara dan juga di Indonesia. Jadi kampanyenya lebih ke generasi muda. Generasi muda. Oke. Itu waktu ikut itu di tingkat provinsi atau nasional? Puji Tuhan di tingkat provinsi menang juara 1, jadi ikut ke tingkat nasional. Dan juara 1 juga. Luar biasa Sobat Rupiah, ini juara 1 nasional genre 2000. Duta genre 2014, luar biasa. Apa pengalaman paling menarik saat mengikuti pemilihan duta genre tahun 2014 di tingkat nasional? Pengalamannya banyak sih Kak. Cuman yang paling memorable itu ketika bisa memberikan sosialisasi kepada generasi muda, baik itu di SMA, SMP maupun di organisasi-organisasi kepemudaan. Dan dari situ juga diberikan kesempatan untuk boleh mengikuti beberapa conference. Jadi narasumber ada conference HIV/AIDS di Makassar. Narasumber di Makassar. Iya, kemudian juga pernah dipersiapkan moderator di International Conference on Family Planning di Nusa Dua Bali tahun 2015. Jadi itu mahal nih. Jadi itu membuka relasi ya, memperluas relasi yang ternyata berguna sampai ke dunia kerja. Oke, dunia kerja. Oke sih. Berarti ini di kerja ini pengalaman keberapa waktu kerja sebelum kerja di BI? Jadi kebetulan bekerja di Bank Indonesia merupakan tempat saya pertama kali bekerja. Fresh graduate, coba melamar, pertama kali apply di BI. Dan tahun 2017 setelah rekrutmen yang lumayan panjang dari bulan Mei sampai bulan Desember. Mei sampai Desember, lumayan panjang kan? Oke. Akhirnya lulus bulan Desember, angkatan 2017. Dan ini merupakan pengalaman pertama bekerja sebagai fresh graduate yang langsung masuk dan bekerja di Bank Indonesia. Lumayan shock karena ternyata dunia pekerjaan seperti ini. Ditempatkan pertama kali di DAPE, Divisi Advisory dan Pengembangan Ekonomi. Kalau sekarang FPPU, sekarang namanya UMKM dan Kehumasan. Pernah juga situ. Siap. Jadi turun masuk kebun cabai, tomat, bawang, ke peternakan bersama Kak Heri. Kak Heri. Berarti tahu membedakan mana tulang kuas, mana gorakading, mana kunyit tuh? Lumayan tahu. Oke. Nah, Ven, waktu pertama, sekarang kan sudah di BI, sekarang itu bertanggung jawab di
Unit kerja mana? Sekarang penempatannya di sistem pembayaran non tunai. Kebetulan di tim SP ini ada 2 fungsi, implementasi kebijakan sama fungsi pengawasan SP. Nah, yang bikin excited untuk bekerja di sistem pembayaran itu karena kita bekerja dengan kebijakan-kebijakan yang up to date. Kalau dibilang lebih ke digitalisasi. Oh, digitalisasi maksudnya digitalisasi apa maksudnya ini? Kalau Tian kemarin dengar tentang KRIS, itu masuk ke implementasi kebijakan. Yang happening sekarang loh, yang ada di sistem pembayaran. Kayak KRIS sekarang juga yang barusan kita luncurkan BI Fast. Nah, itu merupakan scope dari sistem pembayaran. Jadi di situ tuh bekerja sebagai pelaksana di fungsi implementasi kebijakan, mengurusi administrasi, teknis dan juga substansialnya. BI Fast. Nah, BI Fast apa sih sebenarnya itu? Itu BI bergerak cepat atau BI lebih cepat atau bagaimana itu BI Fast itu maksudnya? BI Fast itu sebenarnya adalah infrastruktur yang disiapkan oleh Bank Indonesia atau yang di-provide oleh Bank Indonesia. Infrastruktur yang dimaksudkan adalah infrastruktur settlement, yaitu melayani transaksi retail di level nasabah. Kita bisa mengakses BI Fast itu melalui aplikasi yang sudah disiapkan oleh perbankan atau peserta. Jadi BI Fast itu bukan aplikasi. Mungkin kita dengar ini aplikasi apa? So ini BI Fast. Bukan aplikasi. Jadi BI Fast ini bukan aplikasi, tetapi infrastruktur yang bisa diakses melalui aplikasi yang sudah disiapkan oleh perbankan. Berarti mungkin aplikasinya ada, cuma tambah menu baru begitu. Jadi kayak kalau kita buka m-banking, kalau dulu kan pilihannya ada SKNBI. Nah, sekarang udah ada pilihan BI Fast. Di menu transfer contoh. Iya. Jadi ketika kita mau transfer dana, kita transfer sekian nominal, terus kita pilih BI Fast. Nah, itu berlaku untuk transaksi di bawah 250 juta. Nah, hanya dengan Rp2.500 kita bisa transfer dana dan settlementnya itu real time. Berarti yang lalu 6.500 sekarang sudah jadi 2.500. Yes, turun jadi 2.500 gitu. Dan settlementnya itu seketika. Jadi per 25 detik langsung pindah dananya, langsung masuk. Gitu. Jadi nggak ada isu-isu ditolak bank atau apa atau belum masuk atau masih melayang-layang di udara, nggak ada isu-isu begitu. Kalau BI Fast ini real time. Mungkin kalau kita dengar dulu SKNBI, bukan dulu ya, sekarang masih ada SKNBI yang Windows time-nya itu dari jam 8 sampai 16.45 per jam, 9 kali sehari. BI Fast ini real time. Dan 24/7, artinya 1 kali 24 jam dalam waktu 7 hari per minggu. Jadi dia operasinya full time dengan settlement yang real time. Berarti gitu, jam 3 pagi itu atau Pak itu minta dulu kita makan dulu pulsa streaming, mau streaming film Korea, langsung kirim lewat BI Fast boleh Rp2.500 saja. Rp2.500. Sudah seperti marketing ya. Begitu. Nah, kenapa BI meluncurkan BI Fast sebenarnya? Itu tujuannya for apa? Jadi sebenarnya ini mempermudah masyarakat, memberikan keuntungan, kemudahan, kecanggihan. Dengan seperti yang dicanangkan slogan BI Cemumua, cepat, mudah, murah, aman, handal. Begitulah juga BI Fast ini. Jadi kalau dibilang cepat, dia real time. Nah, iya dia real time. Murah Rp2.500. Yes, apalagi mudah. Nah, kemudahan yang ditawarkan BI Fast ini adalah kita bisa punya proxy address sebagai alternatif pengganti rekening. Jadi kita nggak perlu menghafal rekening yang panjang itu. Kita tinggal mendaftarkan nomor handphone atau Gmail atau email kita. Gitu. Berarti kalau misalnya kita mau kirim doi Pavena, kita kasih juga kita email, masuk doi kita. Asalkan kita daftarkan di bank gitu. Jadi nggak perlu lagi nomor rekening, tinggal kasih nomor telepon atau kasih email, alamat email, masuk dananya gitu. Jadi transfer ke email ini langsung masuk. Jadi nanti ada pilihannya di transfer dana metodenya itu. Berarti cara orang untuk bisa melakukan itu orang ke bank dan daftarkan email atau nomor telepon. Kita harus daftarkan ke perbankan ke customer service bank tersebut tentunya. Gitu. Jadi orang pakai email atau orang pakai nomor telepon itu boleh langsung. Ibaratnya menggantikan nomor rekening yang alternatif rekening. Kalau kita nggak mau ingat terlalu panjang nomor rekening, tinggal kasih nomor telepon atau alamat email. Itu namanya proxy address. Terus aman juga karena Cemumua kan aman. Dia itu dilengkapi dengan fitur FDS, Fraud Detection System, sama anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Jadi itu udah ada fiturnya di situ. Selanjutnya handal, dia bisa dengan berbagai instrumen atau kanal pembayaran.
bisa melalui m-banking yang saya bilang tadi, m-banking, internet banking, dan ke depan akan dikembangkan melalui virtual account juga udah bisa, dan nantinya akan merambah ke kris dan hopefully juga ke GPN. Gitu, edisi gitu. Nah, kalau kita mau transfer apa tadi teknisnya berarti cuma buka aplikasi Kong? Kalau punya mobile banking? BNI kalau saya. Oh ya, kebetulan BNI bisa. Oh BNI bisa, oke. Nah ini bagaimana? Coba buka, ini mungkin bisa dihadapkan ke kamera. Jadi transfer. Nah ini ada pilihannya. Oh ini BI Fast. Iya, udah ada BI Fast-nya. Sobat rupiah ini, sobat rupiah. Oke. Oh iya. Iya, jadi tinggal masukin nomor rekening tujuan, nomor rekening. Nah ini yang ID BI Fast yang saya bilang tadi, yang bisa ganti proxy address-nya. Jadi nggak perlu nomor rekening, tinggal ID BI Fast-nya. Gitu. Iya. Nah jadi begitu sobat rupiah, kalau orang pakai BI Fast cepat, murah, aman dan handal. Dari 6.500 jadi 2.500. Real time 24/7. Real time 24/7. Kalau 251 juta itu kemana? Nggak bisa. Nah, bisa ada alternatif pilihan SKNBI atau RTGS. Karena SKNBI itu dia main sampai ke 1M, 0 sampai 1M. Cuman SKNBI dengan biaya yang lebih mahal. Nah, sedikit lebih mahal. Kalau terus mau bahas SKNBI bagaimana bicara dong? Kayak transfer biasa. Tadi di pilihan itu ada SKNBI. Jadi dia ada beberapa pilihan SKNBI, BI Fast gitu. Oke, kalau 2M langsung ke bank berarti? Kalau 2M bisa pakai RTGS juga. Jadi RTGS itu mainannya 100 juta ke atas. Walaupun tapi dia dengan tarif yang lebih tinggi, biaya yang lebih tinggi. Berapa dia kalau? 30.000 dia kalau RTGS. 30.000 RTGS. Oke, jadi sobat rupiah yang ada doi Rp1 sampai 250 juta rupiah boleh buat handphone pakai BI Fast. Kalau di atas 250 juta mesti pakai SKNBI. Bisa SKNBI, bisa RTGS. Bisa RTGS. Cuma bedanya kalau SKNBI itu dia Windows time-nya dari jam 8 sampai jam 16.45 terbatas. Dan settlement-nya itu 9 kali per hari tapi per jamnya gitu. Jadi kita harus tunggu Windows time-nya, settlement-nya per jam baru dananya pindah. Gitu. Kalau BI Fast kan langsung dalam waktu 25 seconds langsung berpindah. Ini mesti menunggu Kang. Iya. Cuman tetap kita sediakan alternatif itu. Gitu. Pantas kalau orang contoh udah jual beli motor, atau jual beli mobil, atau jual beli tanah, mungkin tanah atau rumah. Kapan ini dana belum bahas? Belum, masih menunggu. Lalu lintas giro. Iya, oke. Gitu Kak. Nah kalau misalnya itu sebesar sekali, kapan dia menyentuh angka berapa terus orang harus ke bank? Pakai RTGS itu kan harus ke bank juga ya Kak. Jadi dia kalau misalnya sudah main di atas 100 juta dan kita mau dananya real time, bisa pakai RTGS karena RTGS kan real time. Real time, tapi harus ke bank itu. Tapi dengan angka yang lebih nominal, yang lebih besar gitu. Kalau SKNBI sama BI Fast ini dia main ke retail. Infrastruktur retailnya. Berarti main di aplikasi by handphone pun bisa kan? Bisa gitu. Nanti kalau di bank yang kalau 100 juta ke atas dengan nominal tidak tertentu boleh langsung ke bank. Iya. Kalau mau pakai RTGS boleh langsung ke bank. Gitu. Oke. Kalau Novena aja pakai transaksi apa ini per hari biasanya ini? Mohon maaf masih kecil, masih retail, masih jadi retail. masih menggunakan m-banking dengan fasilitas SKNBI atau BI Fast. Oke. Nah, seberapa tahun sekarang di BI kira-kira? 3 tahun kan kurang lebih. Jalan tahun kelima ini. Tahun kelima ya? Tahun kelima. Bagaimana kerja di BI, menyenangkan? So far so good. So far so good. Nggak ada niat mau resign atau apa? Nggak ada. So far tidak ada niat. Nah, selama kerja di BI, terus balik lagi ke pengalaman Novena. Pengalaman yang paling menyenangkan apa yang pernah dialami selama kerja di BI? Kerja di BI itu seperti yang saya bilang tadi Kak, karena kita apalagi di SP ya, kita kerja di implementasi kebijakan, implementasi tentang kebijakan BI yang sekarang lagi happening, misalnya kayak kris, kayak BI Fast tadi. Jadi itu kita bisa menjadi sosialitator ke masyarakat, kita bisa jadi fasilitator ke masyarakat tentang gimana sih Bank Indonesia ini bekerja. Bank Indonesia meluncurkan kris itu seperti apa. Jadi kita bisa menjadi informan ke teman-teman, ke tempat kita bergaul, tempat kita bersosialisasi.
Walaupun juga memang ada ikunya juga ya di kantor secara formalnya ya. Kita harus memenuhi 12 juta merchant yang puji Tuhan sudah terpenuhi kemarin. Mantap. Dan sekarang kita tinggal fokusnya ke volume transaksinya gitu. Jadi seru sih Kak kalau kerja di BI, bukan cuma di SP juga, di SP saja, di DAP juga begitu kan. Kita lebih mengerti tentang UMKM, petani cabai, di petani mungkin questioning kenapa Bank Indonesia terus fokusnya ke UMKM. Padahal itu salah satu core dari Bank Indonesia itu sendiri, bagaimana untuk pengembangan ekonominya gitu. Oke. Bergaul juga dengan teman-teman GNB di Humasan. Betul. Siap. Event-event yang luar biasa spektakuler. Jadi kita bisa so far menyenangkan lah kerja di BI. Menyenangkan. Jadi mungkin sobat rupiah yang masih bingung mencari tempat kerja ya bolehlah lihat-lihat, mungkin kayaknya oke nih gabung di BI ini. Oke, nah Fen, terakhir kira-kira Vena sebagai duta mahasiswa genre tahun 2014 dan sebagai pegawai Bank Indonesia, apa kira-kira pesan atau motivasi apa yang boleh Vena bagikan kepada sobat-sobat rupiah supaya dorang lebih semangat lagi dalam hal berkarya, dalam hal menghadapi hidup ini atau dalam hal apa kira-kira dari Vena? Mungkin as we all know, sekarang kita hidup di dunia yang serba digital, Internet of Things, revolusi industri 4.0, disruption teknologi ini menuntut kita untuk bisa menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Jadi yang kayak saya bilang tadi, ketika ada terobosan baru tentang kanal pembayaran satu kris untuk semua pembayaran, sudah seharusnya kita menyesuaikan, sudah seharusnya kita untuk memperbiasakan diri menggunakan terobosan-terobosan yang sudah di-provide oleh Bank Indonesia misalnya. Terus juga sekarang lagi happening BI Fast, sudah waktunya juga kita untuk mencoba menggunakan terobosan-terobosan yang sudah ada. Karena ketika kita ditawarkan dengan kecanggihan, mengapa kita harus bertahan dengan zona nyaman gitu. Seperti jadi itu, pada intinya kita sebagai kaum muda atau sebagai sobat rupiah harus berani keluar dari zona nyaman. Harus survive dengan terobosan-terobosan yang terjadi sekarang. Betul. Jangan buta teknologi begitu. Supaya tidak terlindas zaman. Supaya itu nak saya tinggal karena teknologi. Karena buat transfer. Sungguh luar biasa perbincangan saat ini dengan Novena, salah satu pegawai Bank Indonesia, kader BI Fast ini boleh dibilang. pekerja sosialisasi BI Fast. Siap. Terima kasih atas waktunya Novena. Sungguh waktu yang luar biasa, boleh boleh podcast di sini. Podcast baru posting. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Makasih sobat rupiah atas waktu dan atensinya mau dengar podcast kami. Jangan lupa follow IG BI Sulut, ada di sini. Di situ banyak sekali info-info mengenai BI Fast, kris dan sebagainya, bahkan event rekrutmen BI. BI Sulut menuju centang biru. Iya. Amin. Terima kasih. Saya Christian. Saya Novena. Di mana Anda berada, di situ BI berada. Mari bersama membangun Sulawesi Utara. Terima kasih. Dadah.